atas nama Rizky Setia Nugraha NIM 16024046 program studi sarjana terapan khusus bangunan gedung judul skripsi tinjauan analisa struktur pada Mall Pacific Junction Kota Binu. Jadi sudah acara yang pertama itu pembukaan, kemudian doa nanti akan langsung saja dibawakan oleh Rizky. Doa Di situ ada. doa. Doa dari situ. Situ dulu aja. Anda apa lihat? Orang senior kalau ada yang bicara. Untuk mulai ujian skripsi Apa sudah berpasang? Nah, ada kita wajibnya berdoa mungkin Pak Adil. berdoa menurut agama percaya kita berdoa. Ini senior. Berdoa selesai. Oke. Untuk surat-surat barangkali sudah tidak perlu dibacakan lagi karena ini adalah seminar yang tertunda bulan yang lalu. Jadi untuk dosen pembimbing dan pembimbing tetap di dulu. Nah, kemudian sekarang langsung ke penandatanganan surat pernyataan. Karena di surat pernyataan tadi seperti biasa bahwa siap menerima segala konsekuensi yang ada. Baca keras ya. Baca dengan kuat atau mendalam. Iya, baca keras dulu di situ karena baca kuat. Surat pernyataan siap ditulis. Pada hari saya yang bersayakan di bawah ini atas nama Rizky Setia NIM 16024046 jurusan teknik sipil program studi 4 konstruksi bangunan gedung Orang itu. judul skripsi tinjauan analisa struktur pada Mall Pacific Junction Kota Binu. Dengan ini menyatakan bersedia berstudi dalam seminar skripsi di depan sidang penguji dan akan menaati semua persidangan. Manado, 2 Agustus 2021 yang membuat pernyataan Rizky Setia Ada yang Sebenarnya PHP itu aktif. enggak, dia ini mungkin ada aktif DP, mesti kasih mute. Anu di ya benar tanda ada kita apa sih? Kita tahu dulu. Anu itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke presentasi dari Rizky untuk mempresentasikan hasil perbaikan skripsi. Dipersilakan. Terima kasih kepada Sulani dan kemudian saya akan mempresentasikan hasil dari perubahan yang berjudul tinjauan analisa struktur pada Mall Pacific Junction Kota Binu. Bahasan tentang pendahuluan satuan kependidikan dan yang keempat ujian dan penilaian. Oh. Mari kita Tentang pelaksanaan konstruksi terutama pada protokol malam serta bagi kumpulan penting dalam gedung yang dimana merupakan bagian siapa dia? Ada yang tidak semati. dapat mengikuti beban yang diterima serta merencanakan kemampuan daya tahan terhadap gedung tingkat yang banyak sekali. Ada masalah bagaimana mendapatkan reaksi perletakan dengan matriks. Yang kedua, bagaimana memperoleh gaya-gaya yang belakang. Yang ketiga, bagaimana mengontrol keseimbangan struktur. Tujuan untuk mendapatkan reaksi perletakan, yang kedua untuk mendapatkan gaya-gaya yang belakang. Yang ketiga, untuk melihat keseimbangan struktur dari hasil reaksi yang diperoleh. Manfaat dari
menambah pengetahuan dan Anak dapat anak semua. menjadi bahan referensi bagi pembaca mengenai masalah dalam menganalisa struktur kolom, balok, dan plat dengan menggunakan dan bagi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat perusahaan pemilik dalam menyesuaikan kolom, balok, dan plat. Batasan masalah struktur yang dihitung adalah kolom, balok, dan plat. Perhitungan struktur kolom, balok, dan plat menggunakan alasan matematika kalkulus. Perhitungan pembebanan, penghitung, beban mati. Tinjauan tidak dengan struktur atap dan struktur pondasi. Data yang digunakan diukur dari lokasi penelitian. Kemudian peraturan yang digunakan mengacu pada peraturan pembangunan Indonesia untuk gedung 1980 dan ICT 17/2020. Landasan teori. Ada yang nggak mati kan? Berdiri. Mati sama. Itu pada yang bergema. Matakan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban yang disuarakan oleh balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur yang memegang peranan penting dari suatu bangunan. Karena kolom merupakan lokasi tempat jika terjadi kerusuhan dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total. Yang kedua adalah balok. Balok adalah elemen struktur yang menopang dan menyalurkan beban dari plat lantai pada kolom. Balok adalah elemen lentur yang memikul gaya dalam yaitu melentur dan juga geser. Ini adalah metode penelitian, metodologi penelitian, diagram alir yang dilakukan. Mulai dari perhitungan beban mati, rumus dari beban mati yang seperti ada di hasil PowerPoint berdasarkan sumber BP UND, berat spesi dengan 0,30, sumber BP UND, berat plafon dan penggantung 0,11 kN per meter persegi, sumber BP UND. Mekanikal elektrikal 0,19 kN per meter kuadrat. Sumber AC 7 sampai 10. Ini adalah jumlah keseluruhan yang dijumlahkan hasil dari semua beban di atas. Beban dinding sekarang dinding bata. Terlihat di situ ada rumusnya 4,4 tinggi dinding dikurangi tinggi balok dikali mutu beton berat jenis beton 2400 diganti ke satuan kilonewton. Sumber PPP ORG adukan dari semen dan sumber PPP ORG. Perhitungan beban berat sendiri pada balok. Berdasarkan ini perhitungan, saya menghitung dimensi yang berasal dari lapangan di portal Google dimensi yang saya tinjau, yaitu dimensinya 0,3 ke 0,6 dikali dengan berat jenis beton. Beban terpusat, beban pada kolom, dimensi kolom 0,500 ke 500, satuan meter 0,5 ke 0,5. Berat sendiri balok di luar 0,35 kali 0,6 ukuran dimensi balok. Beban hidup lantai, beban hidup lantai 0,45 itu menurut SNI pada bangunan mall atap 100 kg. Pakai jaga berspektor begitu. Inersia, tadi kepada inersia penampang yang dicari adalah IX rumusnya 12 kali B kali H kali D. Menurut gambar menurut hasil presentasi di PowerPoint
titik kumpul yang saya dapatkan dari pembangunan dan jarak yang mendatang. Hati-hati ke jauh. Enggak. Nah, Dari ini titik pelibatan ini ditemukan sesuai dengan penomoran tadi. kita orang punya. Luasan penambang dari visitas Indonesia. Gaya ujung batang. Gaya ujung batang berdasarkan perhitungan dari Microsoft Excel didapatkan seperti ini. Ini tabel dari Microsoft Excel hasil perhitungan gaya ujung batang. Ini adalah reaksi perletakan yang keluar di saat perhitungan menggunakan Microsoft Excel yang sudah dikontrol telah nol semua. Buat pada total dan buat pada kontrol keseimbangan total yang ditinjau. Sigma H 0 dengan rumus 1 tambah H2 kurang H3 kurang H4 kurang H5. Sigma vertikal 0 P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 dikurangi beban P1 dikali jarak tambah P1 dikali jarak tambah P1 dikali jarak P1 dikali 8 tambah P3 dikali 3 P2 dikali 6 tambah P2 dikali 8 tambah P2 dikali 8 tambah P2 dikali 8 dikurangi beban terpusat dikali 5 dikurang beban terpusat yang kedua P2 dikali 5 dikurangi beban terpusat kurang 6 dikali 6 sama dengan 0. Sigma momen menurut kontrol keseimbangan sudah mendapatkan 0. Dari kesimpulan di atas telah menentukan tunjangan kepada struktur dengan total 2 dimensi menggunakan analisa matriks kekuatan memberikan pengaruh beban yang cukup besar akibat beban sendiri kolom dan balok dan dari hasil tersebut didapatkan momen nominalnya untuk selanjutnya dijadikan acuan hitung tulangan. Kemudian dari hasil perhitungan di atas maka bangunan Mall Pacific Junction di Kota Bitung dapat memikul beban yang bekerja karena telah memenuhi syarat keseimbangan yaitu sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Saran untuk lebih lanjut diharapkan metode perhitungan struktur dapat diaplikasikan pada model struktur yang telah kompleks dan beragam dengan penyelesaian pengembangan sehingga hasil lebih teliti dan lebih mendekati kebanyakan perencanaan teknis yang nyata. Untuk lebih lanjut perhitungan ini dapat dijadikan acuan untuk membuat menghitung tulangan dan dimensi penambang. Ini ada daftar pustaka. Terima kasih. Oke. Sekarang kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu pengarahan dan dosen pembimbing. Untuk itu dipersilakan dosen pembimbing Prince membuka. Baik, terima kasih Ketua. Jadi saya dan Ner Petrus telah bersepakat untuk diwakilkan kepada saya untuk menyampaikan tambahan masukan dari ujian skripsi ini. Yang pertama, ujian skripsi ini telah mengalami perubahan menjadi tinjauan analisa struktur pada Mall Pacific Junction Kota Bitung. Yang kedua, yang hanya dianalisa di sini adalah analisa struktur dengan metode matriks kekakuan, sehingga hasil akhir yang didapat adalah reaksi perletakan saja. Nah, nanti karena waktu yang disiapkan tidak lagi mengizinkan untuk menghitung lebih lanjut, sehingga di dalam saran bahwa reaksi perletakan yang sudah memenuhi syarat ini dari beban-beban yang ada akan direkomendasi untuk penulisan orang-orang berikutnya menghitung
tulangan dan dimensi penampang. Jadi saya kira kita terfokus pada analisa struktur. Nah, analisa struktur sekali lagi dia menggunakan metode matriks kekakuan. Dan untuk penulisan ini pertama, kalau di PowerPoint mungkin sudah dirubah, tapi ini belum sempat dirubah, yaitu mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan ini bukan menghitung struktur kekuatan, tapi menghitung analisa struktur. Jadi reaksi perletakan saja, ya. Jadi dia sudah perubahan, tapi di tesis ini belum sempat dirubah. Jadi saya sudah kasih catatan tadi malam, tapi dia belum sempat dirubah. Saya kira ini yang menjadi acuan kita, dan kepada rekan-rekan penguji bisa memberikan bimbingan seputaran dengan analisa struktur ini supaya dia bisa menyempurnakan penulisan ini. Saya kira demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita akan masuki ke ujian. Rizky sudah siap? Minum dulu. Ya, boleh. Kesempatan pertama, Denny Pinata untuk memberikan masukan-masukan atau koreksi kepada Rizky. Silakan. Ayam kok enggak ada cookies. Cookies kan tuh untuk bagian. Kasih besar kan? Ini mulai besar kan? Ini besar. Ya, kedengaran. Kedengaran. Saya mute ya. Ya, terima kasih Ketua atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya mendengar sekilas penjelasan dari pembimbing. Walaupun terakhir saya sudah tidak bisa mendengar lagi. Dan memang jika kita melihat keputusan dari kita waktu lalu, kita sepakat dan mengarahkan saudara Rizky untuk menganalisis struktur menggunakan salah itu kalau tidak salah tetap. Tapi tadi pembimbing sudah menjelaskan di awal bahwa dengan waktu yang sangat singkat, sehingga dia menggunakan metode matriks, dan dibatasi hanya di gaya-gaya dalam dan hanya perletakan, atau maksud saya reaksi perletakan, gaya reaksi perletakan. Nah, dengan penjelasan ini memang setelah saya membaca Kita dapat dari kita dari Rizky, yang kedua reaksi perletakannya. Nah, pada kesempatan itu tentu kita sama-sama menggunakan mahasiswa baru. Mahasiswa baru. biar lebih bagus. Iya. Kemudian Data pikir dan ingin melihat apakah Rizky memang benar-benar menguasai mahasiswa baru. apa yang dia sudah PK2MB kan. Tuh. Coba ini ada satpam ya. Ya. Hah? Dari mana? Iya dari, tapi siapa dari turun PK? karena ada motor di sekali. Orang mati. Bertanya maksudnya apakah selama satu minggu ini pernah ketemu dengan klien pembimbing? Iya, men. Ya, men. Ya, oke, terima kasih. Nah, saya sangat menyayangkan saja dari segi penulisan. Dari segi penulisan di daftar isi memang tidak layak sebenarnya jadi sebagai tugas akhir. Kalau sudah diberikan kesempatan
untuk memperbaiki. Di daftar isi latar belakang dari bawah semuanya. Hanya kita daftar kamar, daftar kamar yang tidak. Kita daftar kamar, daftar itu dari sisi penulisan. Kemudian ada asuransi, kita akan perhatikan. Justru jarak dari margin kan lebih besar daripada margin kiri. Ini dari segi penulisan budaya tidak baik. Kemudian ini juga bagian bawah ada yang besar di bawah. Semuanya begitu. Tapi ada yang sama di kanan sama. Jarak jaraknya berbeda-beda. Kemudian ada halaman yang ada halaman, ada yang tidak ada halaman. Baru gambar. Gambar adalah semuanya sudah jelas dan bisa dibaca. Mulai dari dasar teori sampai pembahasan tidak bisa dibaca. Jadi penulisan ini memang apa namanya? Kurang baik menurut saya. Dan di halaman 16 soal ini tidak edit. Itu di halaman 16 diagram alih adalah bisa dimasukkan di halaman 16. Itu ada jarak yang kosong yang terpisah jauh dengan yang di halaman 17. Itu yang ada edit ini. Itu yang penulisannya. Halaman 22 bisa dari dibaca yang halaman 22 gambar-gambarnya. Halaman 23 menemukan total. Coba kamu lihat. Tidak bisa dibaca sama sekali. Dari penulisan ini memang apapun yang mau membaca ini pasti tidak akan paham karena penulisannya tidak sesuai dengan aturan yang distandarkan di jurusan teknik sipil untuk standar skripsi. Dari penulisan ini itu untuk penulisannya, kemudian abstraknya. Makanya saya mengatakan apakah ini pernah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing atau tidak. Coba baca abstrak. Masa sih abstrak tulis begini. Penelitian ini bertujuan satu, dua soal hanya dikompilasikan dari tujuan dimasukkan di abstrak. Padahal abstrak tidak boleh seperti ini. Kemudian di kesimpulan karena ini simbol. Karena di simbol di halaman berapa? Di kesimpulan karena simbol. Mungkin di naskahnya Pak R ini ya. Itu kotak H sama dengan 0, kotak B sama dengan 0, kotak M sama dengan 0. Padahal kotak itu maksudnya sigma. Sigma H sama dengan 0, sigma B sama dengan 0, sigma moment sama dengan 0. Nah ini tidak diedit. Kemudian langsung misalnya sudah selesai. Bagaimana kami membaca? Sedangkan gambarnya tidak bisa dibaca. Bagaimana kami bisa memberikan masukan untuk perbaikan jenis ini kalau penulisannya seperti ini? Di halaman 19. Halaman 19 banyak huruf di awal besar. Taruh beliau. Kemudian di halaman 20 di situ ada dimensia.
LX sama dengan 12 pH paket 3. Tapi pada perhitungannya, LX sama dengan 0,5 meter kali 0,5 meter kubik. Gimana ini perhitungan seperti ini? Walaupun sederhana menurut saya, tapi seharusnya dibuat sebaik mungkin, kemudian bisa dibaca dan dipahami. Bukan mencari kesalahan, tapi memang apa namanya, terlalu memudahkan dan seolah tidak diedit. Coba jadi halaman dulu, bisa kan dijelaskan itu yang inersia itu bagaimana LX 0,5 meter kali 0,5 meter kubik, kemudian keluar hasilnya sama dengan 0,00521 meter pangkat kotak. Kalau dari Warner yang diedit Karena kalau dia bicara dia story. pangkat 4 net, tapi mungkin karena print atau masalah import keluar kotak net. Ya, seharusnya kan kamu perhatikan bahwa kalau dia print seperti itu, dicek kenapa tidak seperti itu. Nah, kan dia kan 0,5 kali 0,5 berapa? misalnya dia cek hasilnya, ini cek hasilnya. 0,5 kali 0,5. Mulai dari bawah, semuanya seperti itu. Ya, ini kalau memang pangkat 4, apakah memang hasilnya seperti itu? Dia tidak ada memang. Ini kan 12 pH pangkat 3. Dan hasil 12-nya masih di mana? Itu kan langsung muncul. Iya men, ditambahkan di situ ya. Ditambahkan. Ya, maksudnya mau cek dulu hasilnya. Apa memang benar? Itu Bapak kalkulator ini. Eki bantu ke dia. Cek kalkulator atau apa? Terus gitu. Dia ada keluar main catur itu. Hah? Udah main catur pulang. Kapan masih ada? Ya. Lalu yang B, LX yang di bawah hasilnya. Yang pada balok merah. Ya, yang bawah yang ukuran 25 kali 45. Ya, hasilnya sama, benar. Tapi coba lihat, LX sama dengan 0,45 kali 0,25. Nah, terbalik itu. Iya, terbalik. Ya, ini salah satu yang ditemukan. Ada keliruan dalam perhitungan inersia. Dia sudah tidak bisa lagi yang lain karena porotannya tidak kelihatan. Dan namanya tidak bisa dibaca. Kemudian kamu bisa menyimpulkan bahwa sigma H sama dengan 0, sigma P sama dengan 0, dan sigma U sama dengan 0, sedangkan itu data saja agak keliru.
restriksi. Makanya kemarin kan waktu sidang kemarin itu sebenarnya menyarankan langsung dilanjutkan yang ketat. Karena ini sopir ini kan sopir yang diakui, walaupun mungkin kita tidak 100% memahami cara kerja atau cara kerja daripada sopir ini. Tapi ini kan sudah banyak digunakan orang, sudah diakui. Walaupun kita tidak tahu, tapi kalau kita inputnya benar, analisisnya pasti akan keluar. Nah, kalau itu bukan saya mengatakan ini tidak benar. Yang dibuat Nerjon ini butuh pemahaman yang lebih mendalam. Karena ini kan Nerjon di Excel. Jadi itu harus benar. Filosofinya dan metode dibuktikan sudah selesai supaya hasilnya benar. Di sini kan kamu gambar portal tidak lengkap, cara inputnya saja tak tahu gimana. Jadi hasilnya cuma cuma horizontal, cuma vertikal, nol. Gitu. Jadi kalau salah kan semuanya juga salah. Terus dari tanya kamu apa Rizky? Ini coba lihat tuh halaman 21. Elastisitas, elastisitas. Berat jenis. Lambat dan berat jenis. Itu akan 4.700. Ini coba hitungannya. 4.700 dikali akar F aksen C kan, betul. Yang dari mana? Mutu beton lapangan. Ya, tapi tidak kan diinjak-injak di atas, di awal. Maksudnya data-data ini untuk beton, untuk baja, itu tidak lengkap. Portalnya yang analisis yang mana, kemudian di bagian mana. Jadi kan kalau kita menganalisis struktur, apakah di analisis atau 2 dimensi atau 3 dimensi, kita menampilkan misalnya ini yang sudah kita buat pemodelan strukturnya. Dari gambar arsitektur kita buat pemodelan strukturnya untuk kita analisis strukturnya seperti itu. Misalnya yang dianalisis oleh Rizky ini kan benar terlihat dianalisis struktur 2 dimensi. Kan gitu. Biasanya kita menampilkan dulu dena lantai 1, dena lantai 2, kan 3 lantai kan semua dena lantai 1, dena lantai 2, dena lantai 3. Baru kita tampilkan potongannya. Biasanya minimal 2 potongan atau 3 potongan, misalnya arah X yang bentang misalnya pendek, kemudian arah Y bentang panjang, kemudian kita potong ke tengah. Jika kita memerlukan itu potong di tengah. Nah, kita memilih portal mana yang akan kita analisis. Nah, biasanya kita memilih portal yang paling menerima beban yang besar. Biasanya diambil di tengah, tidak ambil di samping atau di pinggir-pinggir. Jadi seperti itu. Nah, di sini tidak ditampilkan. Yang mana yang dianalisis? Itu yang saya katakan. Jangan tidak jelas itu datanya tidak jelas. Gambarnya bisa dibaca, yang bagian mana yang ini besar sekali ini. Coba kemudian di halaman mana yang dianalisis. Gambar yang dianalisa jadi foto di bagian tengah sini, men. Di bagian tengah. Lihat Jo halaman berapa? Kenapa Mer? Karena tidak bisa dia mau lihat halaman berapa tuh Dena. Memang kan tidak jelas kan ada berita. Di bagian di bawah koin. Di bagian di bawah koin. Tidak coret kok itu gak tarik deh star kata.
Jadi mesti kita tulis potongan berapa itu. Ada tulis itu. Yaitu di halaman 3. Yang diambil di halaman 3. Yang ditampilkan di halaman 3. Ya. Coba kamu perhatikan di halaman 23. Di situ kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 bentang dengan bentang pendek. Pada analisis 3 per 4 3 itu hanya 1, 2, 3, 4. Itu bagaimana? Ini ya arah dari gambar potong arah atas. Ini kan arah kalau ya X yang pendek, Y yang panjang, 3 per 23. Nah ini potongan di mana ini? Arah Y. Iya. Kalau potongan arah Y ada 5 bentang, ada 1 bentang pendek. Iya, itu namanya paling ujung cantilever. Nomor cantilever. Batang 10. Arah Y ya, yang cantilever yang Di bawah meter. yang paling bawah ya. 3 meter. Ini 2 lantai. 3 lantai sudah yang daftar. Belakang. Ya pada sama restoran. Yang ingin saya tanyakan tadi itu isi. Yang input datanya itu tadi dia masuk di mana? Yang jalan lintas. Masuknya di mana? Di elemen batang di tabel 4.2 halaman 25. Halaman 25. Ya. Inersia men. Ini dua. Ya. Itu sama jalan lintas kan yang tadi. Kan halaman tadi kan katanya ya, yang ketiga ini di halaman yang titik berapa itu versinya yang LX G5 di 0,119. Ya ini kamu lihat di sini di titik 17. Batang Ya, 0,01. Ya. batang 16. Yang 16. Ya, batang 16. 12-13. Dari batang 16 sampai 19. Ya, 12 sampai 19. Toh? Nah, itu kan 0,0019. Nah, kalau tadi kan ada kemungkinan ini juga ada untuk Waktu di perhitungan jadi awalnya ada itu perhitungan bebannya baru salib di mungkin itu keliruan dari analisa di matrix masih pakai buku. Waktu analisa di matrix masih pakai cakaran. Ya, berarti kan angka-angka ini tapi kamu menghitungkan benar sama dengan berarti kamu ini di sini maksudnya beban tetapi kan di belakangnya di belakang kelihatannya benar karena siapa momen semua
Tapi kalau tak salah itu pasti kemungkinan besar nyanda. Nah ini kan benar. Hanya ini. Takutnya misalnya inputnya misalnya salah, keluarnya benar. Nah itu kan rumit. Karena namanya software isi salah ya keluarnya salah. Apakah ini memang dari tuntas melakukan ini? Enggak, men. Memang benar dari Yang enggak, men. Memang benar. Di Sakaran yang mau benar, terus yang mau benar salahnya tuh salah cuma salah tulis itu, men. Salah tulis di salah cuma salah tulis itu kan salah tulis di halaman salah tulis. iya, tahu iya bertukar dengan 0,25 bukan dengan dikali 0,25 dikali 0,45. Tapi hasilnya beda. Kalau saya buka, mana ada yang benar? Dong, kalau saya waktu ini saya ada sebab tukar, men. Kalau saya ini saya ada sebab tukar kan. Iya, yang benar kan angka yang muncul ini tuh 0,0833 bukan 0,0189. Iya, kalau Yang benar kan? iya. Nah, 0,0189 kalau masukkan di dasar dari halaman tadi apa? 25. Halaman berapa tadi? 25. Iya, halaman 25. Iya, kan salah. Karena ada itu 0,0189. Berarti kan yang dibuat tanggal 1 Kelirunya di sebelum persidangan masuk perhitungan ini kan sudah analisa mati Excel sama bertukar pun bertukar kan. Maksudnya ini kamu kan susah lagi hitung. Ya. Kalau kamu bilang keliru, berarti yang benar isi input di Excel itu angka yang 0,083. Kalau itu benar. Tapi ini kan kamu yang tulis di halaman 0,00189, juga yang disebutkan di 5, di halaman 5. Jadi artinya bahwa kalau kamu perhitungan kamu itu yang angka yang dipakai adalah angka pada halaman 10. Bukan kekeliruan di dalam tulisan, karena angka itu lain dimasukkan di halaman 25. Kecuali ini kamu tulis di halaman 10 0,0189, kemudian di halaman 25 itu angka yang dimasukkan 0,083 tadi. Salah. Nah, itu berarti ada kesalahan di dalam tulisan di halaman 10, tapi ini kan sama. Berarti kan yang salah begitu maksudnya. Ya, itu kan. Menurut saya Mer 0,089 Tadi kamu hitung 0,083. itu cuma karena salah. Kurang. Kalau coba hitung lagi. 0,25 dengan 0,12 kali 0,45. Sudah lama. Coba ini jangan memang. Nah, yang tak hitung dapat 0,00586. 0,00586. Hasil itu Mer hasil cuma penulisan yang salah. Negara ketua. Terima kasih Pak Yeni. Saya mati itu. Mute. Merdeni suruh mute. Ah ya. Saya nampaknya
Ini Jo, Vicky. Ya, sambil menunggu ngerenteng ya. Ya. Karena situasi itu kan kecil. Saya mute dulu, saya mute. Nah itu, oh itu yang bikin kacau. Saya mute dulu supaya nggak keluar. Pokoknya kalau ada satu bicara, yang lain mute. Oke. Rizky, ini cuma menyambung dari yang disampaikan. Kalau mulia bentuk, ini baru yang mulia bentuk. Karena ini belum layak skrip. Dari bentuk ini yang bentuk skripsi yang ada selama ini. Oh, ini paling kacau. Ini nggak ada ini semacam tugas mata kuliah. Padahal ini laporan ilmiah. Laporan ilmiah ini sebatas akan di-scan, kemudian nanti sebatas akan online. Mereka tuh kasih file di kantor pusat. Bukan main kasih jatuh. Pembimbing ini reputasi nasional. Bukan main-main. Dengan model begini kalau orang kasih masuk itu dari bentuk, belum isi. Saya belum bicara isi. Dari bentuk. Karena ini ada edit enggak? Tahu edit enggak? Hah? Kenapa suka sekundarin semua? Kenapa suka berbagi ini kamu nyata edit? Ini skripsi. Cuma bagi lagi. Hah? Karena kalau di proyek, karena sudah menumpuk. Dia bilang, terserah. Kalau mana sudah menumpuk mana? Tidak boleh begini. Salah. Ini kesalahan fatal. Mau disamakan di lapangan. Yang tidak boleh main asal-asal. Memutuskan sesuatu dari pertimbangan teknis. Kalau cuma asal dikejar waktu, ini depo yang kerjaan, ini lo nggak ada sesuatu mau masuk di di sana di bukan yang mana macam asal. Dari segi diterima sebenarnya. Orang baru membaca saja. Panduan penulisan itu sudah jelas. Ketara kan pernah baca kan? Dasar ini sekarang Anda menulis berdasarkan apa? Panduan. Betul. Tidak sesuai panduan. Gitu. Masa daftar isi begini model? Ini cuma bikin semacam tugas mata kuliah. Padahal ini laporan ilmiah. Laporan ilmiah itu ada standar. Ini baru bentuk, baru protes masalah bentuk saja yang tidak sesuai. Oh, tadi sudah banyak dikupas oleh MRD kalau masalah itu lagi. Kemudian nanti tujuan penulisan itu karena cuma lagi asal. Tujuan penelitian dengan kesimpulan itu tidak connect. Ada tujuan dengan kesimpulan itu tidak connect. Di kesimpulan tanya A, di tujuan tanya A, di kesimpulan jawab Z. Ini artinya mana penulisan ini tidak terarah. Itu yang menurut metode penilaian. Karena cuma membaca orang kalau dia terarah di laporan ilmiah, orang baca tujuan, baca kesimpulan, cuma ngerti sebenarnya. Kalau mau baca laporan ilmiah, baca abstrak, baca tujuan, baca kesimpulan, itu kan harus mengerti DPIC. Nah begitu. Cuma ini benar baca itu semua tidak terarah semua. Itu yang sangat-sangat fatal untuk anak. Ini belum isi orang. Jadi yang itu yang maksudnya nggak
supaya jangan menulis cuma berdasarkan dikejar waktu, bukan. Orang harus DP kualitas orang jaga. Karena ini calon untuk apa urusan itu memang. Kalau begini saya belum layak mau kasih pengaruh di 24. Oke, tolong semua masuk lagi. Ini ada catatan-catatan. Coba dulu, saya cuma mau lihat ini. Ada mengerti yang ada tulis saudara. Coba nggak baca. Yang anak kasih file di Word itu dengan yang ini beda kan? Word. Yang di Word. Yang menerima anak kasih dia ke Pamer. Ner maksudnya ada tulis ini berdasarkan WA. Ya kok beda di halaman? Cuma mau suruh baca dan artikan itu yang halaman 26. Yang di alinea terakhir. Tapi yang alinea terakhir. Lihat halaman 26 itu kok bukan? Yang anak kirim itu file yang mana? Coba beda kan? Hah? Yang ini itu ada angkat sebenarnya. Oh, yang Pamer itu kan ada acak gitu. Hah? Acak. Ada kirim Pamer itu dan acak. Jadi halaman 26 kalau di situ halaman berapa? Yang bagian putih kumpulnya. Nelson tahu yang mana? Beda kok dia. Ini kan ada tulis ini yang berdasarkan halaman yang anak kirim. Halaman yang anak kirim. Gambar 41. Gambar 41. 20. Gambar 41. Halaman 29. Gambar 41. 29. Salah namanya ini. Yang kemarin halaman 26 pemodelan struktur. Pemodelan struktur. Kalau di sini yang mana ya, Kang? Potongan itu portal. Ini baik. Oh, ini ada yang ini. Ini perhitungan beban. Halaman 19 kalau di buku. Halaman 19 di buku. Coba lihat halaman 19 di buku. Coba kan artikan itu pelimpahan beban rata pada balok struktur dilakukan dengan membagi luas dari pada kelas yang dituju lalu mengalihkannya dengan hasil dari beban mati untuk menghasilkan satuan yang sama dan merata. Coba artikan itu apa itu kalimat itu? Ini pembahasan ini artinya nggak nebeng toh? Ini aja mengartikan dulu di kalimat itu. Nggak ada beban apa-apa. Beban itu beban. Beban karena ini analisis struktur. Dalam struktur semua beban mati, beban hidup. Mol ini kan apalagi bisa boleh semua beban. Terus dengan perhitungan dengan cara apa? Yakin betul. Dasarnya apa? Dasarnya apa betul? Yang saya dengar. Iya. Au. Apa itu keseimbangan?
Vicky. kemampuan untuk mempertahankan Nah, duduk sini. keseimbangan. Lanjutkan barekam. Dan mobilisi. Pegang barekam. Apa itu syarat keseimbangan? Pegang. Pada majelis masuknya semua Apa itu syarat keseimbangan? Ini karena kalau orang sebagai struktur ini sangat lekat di salah satu yang perlu berpikir. Begitu tanya itu karena seorang tidurnya Sehat mutlak. itu dan dia akan berpikir dia akan sendiri. Nah, jadi begitu kita tanya dari awal karena tentang kita ragu. Mestinya ada betul jangan cuma satu tool. Memastikan kebenarannya. Apa itu cara disebut? Kalau nggak ada jawab, kita anggap nggak jawab. sebagai keseruan tetap diam ataupun bergerak atau bergajian. Momen dan gaya. Apa? Momen dan gaya. Karena bila kalau nabi berpikir apa itu syarat keseimbangan. Ini nggak hari-hari dari itu, kemana kita tahu syarat keseimbangan. Siapa yang harus menjaga mana? Apalagi Ner Kristen siapa? Itu batu pokok. syarat keseimbangan kenapa tulis ini cuma itu karena masih di dunia ini. Saya bilang semua lekat gitu. Syarat keseimbangan sih masih vampir sama M sama dengan nol syarat tuh karena orang kan mau cari DP persamaan keseimbangan Kemarin dengan nol. Asalnya kan pembimbingnya minta. Ajukan. Kan ada tuh lewatannya karena itu. Astaga. Karena berletakkan apa? Apa? Kan sama menyam. Karena sama menyam bisa stop lagi. Karena berletakkan apa? Karena berletakkan apa? Apa itu jepit? Di pemilu 3 gaya. Apa itu? Maha, momen, tahu tinggal momen. Salah. Apa itu sendi? Kita mundur di kanan. 22 gaya. Apa itu? Vertikal horizontal. Salah. Apa itu roll? 1 gaya. Apa? Vertikal. Apa lagi ini yang salah? Pernah hapus sana gambar. Sana di paling tinggal supaya kita dapat lihat. Nah, iya. Sekarang roll ikut gaya apa? Ya mau Apa? menjadi spill. Oh iya. Ini Pak. Ini Berat ya. semati. Orang kan nama orang apa kita dari dulu enggak ada. Pauski. Ini cerok. Nah, ya.
gambar, close up lebih gambar. Ya. Close up lebih gambar. Zoom lebih gambar. Zoom lebih gambar. Mana tuh roll? Ya benar ada. Nah, mana tuh roll pikul? Coba gambar. Sekarang tengok-tengok dia dari dulu pakai masker, nah dia pakai masker sama lo itu. Ya. Kayak pemain buka. Tahu. Apa? Tahu. Nggak tahu. Kuat. Nggak tahu. Sudah bagus kan? Karena dah hitung ini. No kalau ini karena nggak tahu, bagaimana karena hitung ini? Jadi pertanyaan bagi kita ini, karena mengerti bisa ada hitungnya enggak? Karena gambar sendi, sendi itu apa? Vertikal horizontal. Tulis. Sekarang itu sendi kasih begini. Cuma kamu. Arah miring ya. Iya. Apa yang tulis? Apa yang tulis? Sendi pikul apa? Sendi pikul vertikal horizontal. Sekarang karena gambar ke Ini. miring. Sekarang itu yang kamu miring. Begini itu. Nah begini Jo, coba ada gambar perletakan sendi roll supaya kita jelas tuh. Gambar itu sendiri. Gambar perletakan balok di atas dua perletakan, satu perletakan sendi, satu perletakan roll. Mana gambar? Portal. Apa? Portal. Kita ulang nih. Gambar balok di atas dua perletakan, perletakan satu sendi, perletakan satu roll. Jelas? Oh, iya kan? Hapus itu, hapus tuh mana ada gambar. Jangan ke di atas. Kan ada tulisan di jangan apa kita nggak Oh. hapus, tulis ulang. Kita belum tanya matriks ini, kita curiga belum tanya yang bikin kok di matriks. Sebentar kita mau tanya di program kalau memang tahu. Iya kan? Mulai mengaku kalau ingin tahu supaya kita senang mau tanya, jangan buang waktu. Karena bikin sendiri di matriks. Dengan bikin. Nah itu bukan anak kan yang bikin karena di BDP dasar kan minta apa-apa. Bikin. Biasa aja. Dia yang bikin atau kan? Kita yang bikin biasa aja. Anak siapa nama kamu? Vicky. Biar dia mundur. Oh my
Karena dengan hadirkan inilah gambar apa yang kita dah suruh kita tadi. Apa kita dah suruh gambar kita? Pergerakan horizontal dua balok di atas penetakan roll dengan sendi. Nah sekarang dengan menggunakan kamera. Inilah gambar. Zoom kita gambar. Zoom. Inilah gambar. Baik. Inilah gambar dua balok. Balok di atas perletakan roll dan sendi. Ulang. 3 kali ulang. Inilah gambar dan Ulang. inilah gambar balok di atas perletakan roll dan sendi. Mana tuh roll? Ini. Mana tuh sendi? Udah, cukup. Oke, sama sudah tertutup dia ini. Tunggu jadi dulu. Oke, nah, itu tadi yang sudah disampaikan ya. Tambahan dari Bing Terkait penghiburan dari ya. Oke, sekarang kita akan memasuki pembacaan berita acara ujian skripsi. Pada hari ini Jumat tanggal 2 bulan Agustus tahun 2021 telah diadakan ujian skripsi mahasiswa Rizky Setia Nugraha NIM 16012-046 judul skripsi tinjauan analisa struktur pada Mall Pacific Junction Kota Bitung. Ujian skripsi ini telah dihadiri oleh berbagai unsur pengawas, penguji, dosen, mahasiswa, dan pendengar lainnya melalui daring. Setelah dilakukannya tanya jawab dan evaluasi, maka panitia seminar dan ujian skripsi mengambil kesimpulan dan keputusan sebagai berikut. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus yang dicoret. Nilai, sengaja tidak diberitahukan sekarang, karena ini nilai nanti akan diberitahukan pada saat selesai perbaikan. Dan perbaikan ini diberikan waktu maksimal 3 bulan. Jadi perbaikan ini diberikan waktu maksimal 3 bulan. Oh, minimal 3 bulan. Makin dulu baru boleh diterima. Minimal 3 bulan. Maksimal boleh lebih. Tergantung dia. Tergantung karena mengerti atau enggak. Oke, demikian berita acara pelaksanaan seminar dan ujian skripsi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Manado, 2 Agustus 2021. Semua yang bertanda Wiki Asa, Pak Enteng Juli Sairang, Pak Dini Boy Kinasang, Pak Franci Petrus, Pak Kris Membukau, semuanya telah bertanda kecuali Pak Deni melalui daring. Demikian ujian skripsi ini saya tutup. Dan seperti tadi, bahwa tadi sudah dibuka dengan doa, silakan disampaikan dengan doa. Silakan. Ya dulu kan. Sebelum kita menutup ujian pada hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Berdoa selesai. Oke, sudah tutup. Oke, Jadi tutup dan sekali lagi ini memang mesti pakai rata. Menggunakan babi kita, menggunakan kita, atau terus. Pak Denny dulu, karena Pak Denny yang paling banyak. Karena di Pak Denny, tapi sebelum di Bapak Denny, ke Vicky dulu. Iya. Kan di Pak Denny ini belum tanya karena minta. Jadi kan ada konsultan swasta Pak Vicky. Jadi kan ada foto tuh di contoh kalau di atas belum penetakan foto. Nah, itu Jo. Ya. nanti jelaskan ya. Ya. Begitu ya. Foto Jadi punya karena ini lulus, maka DP nilai nanti kalau setelah foto mungkin. Oke. hampir tunda 2 kali. Thank you. Semua tutup. Semua yang melakukan room. Ya. Oke, thank you.
Selamat.